Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zahran Alkowi, masih di segmen Zahran Bercerita. Di video kali ini saya akan menyampaikan dua buah cerita yang saya dapatkan dari yang pertama dari sahabat saya, yang kedua dari saudara saya. Mari kita mulai dengan cerita yang pertama yang berjudul Sahabat saya yang menceritakan kisah ini adalah bernama Ari. Kisah ini terjadi pada tahun 90-an. Sewaktu itu Ari masih duduk di bangku sekolah dasar. Seperti kebanyakan anak-anak lainnya, Ari ini suka sekali bermain setelah pulang sekolah. Di rumah Ari ini ada sebuah kebun bambu yang sangat luas, yang di pinggirnya itu ada sungai kecil. Ari ini senang menghabiskan waktu bermainnya setelah pulang sekolah itu bersama teman-temannya itu di kebun bambu tersebut. Awal kejadiannya, Ari ini seperti biasa setelah pulang sekolah, dia bermain bersama teman-temannya itu di kebun bambu tersebut sampai hampir menjelang maghrib. Saat setelah mau menjelang azan maghrib, ibunya Ari ini menyusullah ke lokasi kebun tersebut untuk menyuruh Ari pulang. Karena sedang asik bermain, Ari itu hanya menjawab ibunya, "Nanti mah, bentar lagi Ari pulang. Toh juga di sini masih rame." Memang teman-temannya di situ juga yang sebayanya juga masih asik bermain di situ. Ya mereka bermain, ada yang main bola, ada yang bermain petak umpet dan macam-macam. Saat baru azan maghrib berkumandang di toa masjid, teman-temannya itu satu persatu pulang ke rumah. Sedangkan Ari ini, karena sedang bermain petak umpet, Ari ini tidak menyadari kalau teman-temannya itu sudah pulang semua. Walhasil setelah hari menjelang malam atau menjelang gelap, Ari ini baru sadar dan dia melihat teman-temannya itu sudah nggak ada semua di lokasi itu, sudah sepi. Kemudian karena sudah sepi ya Ari pulang aja begitu kan ke rumahnya tanpa ada kejadian aneh lainnya. Nah saat pulang dari bermain sampai di rumah, Ari ini langsung mandi dan sebelumnya juga sempat dimarahin sama ibunya ya karena nggak langsung pulang waktu tadi ibunya itu menyusul. Setelah mandi, Ari disuruh sholat, makan malam, kemudian kegiatan lainnya. Ari ini Singkat cerita, Ari ini setelah mungkin sekitar jam 9 malam, ya biasalah anak-anak zaman dulu ya, kalau disuruh tidur itu lebih paling maksimal jam 9 malam. Kemudian saat Ari jam 9 malam, Ari mulailah masuk ke dalam kamar. Waktu itu Ari masih tidur bersama kedua orang tuanya, karena keterbatasan kamar yang lain itu masih ditempati oleh kakak-kakaknya Ari. Saat Ari masuk kamar, tentu saja ibunya masih ngobrol sama bapaknya di teras rumah. Kemudian Ari ini mulai mematikan lampu kamar. Mungkin maksudnya biar cepat tidur begitu ya. Saat mau kita mau fase dari sadar mau ke tidur, yang sudah mulai hawar-hawar lah begitu. Ari ini kan tidurnya pakai ranjang di kamar itu. Saat dia mulai mau tidur, itu dia merasa di bawah ranjang itu seperti ada yang ngedorong dari dalam itu. Jadi kayak ada yang ngedorong dari bawah ya, di bawah ranjang itu. Dulu masih pakai dipan yang masih ada papan-papannya itu. Nah, di situ Ari tanpa curiga, Ari ini melongok lah ke dalam ranjangnya. Karena Ari berpikir itu mungkin salah satu kakaknya yang iseng sama dia. Saat Ari melongok, itu kan karena lampu kamar gelap gitu ya. Ari ini nggak bisa lihat. Kemudian dia menyalakan lampu, dan dia dengan sedikit menunduk, dia menengok ke arah ranjang dan maksudnya ingin ngagetin yang dia kira itu kakaknya yang di bawah ranjang itu. Dengan percaya dirinya, si Ari ini melongok ke bawah meja, kemudian berteriak, "Ngapain kak?" Begitu kan. Namun saat Ari ngelihat ke bawah, itu kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian Ari ini sudah mulai parno tuh. Dia lari ke arah teras rumahnya. Di situ dia nemuin bapak sama ibunya. "Pah, mah, tadi waktu di ranjang Ari lagi tidur-tiduran itu kayak ada orang yang ngedorong-dorong dari bawah kasur." Bapak ibunya ya tentu saja
Alah, paling kamu udah mimpi kali, tadi kamu udah tidur ya. Enggak kok Mas, sumpah Ari tadi itu ngerasain, Ari belum tidur. Ari ngerasain di bawah itu kayak ada yang dorong-dorong ranjangnya, dorong-dorong papannya maksudnya begitu. Kemudian karena didikan bapaknya Ari ini tergolong disiplin, keras gitu. Kemudian bapaknya, ya udah kamu tidur lagi aja, udah nggak usah takut, anak laki kok takut. Ya udah, dengan berat hati sebenarnya Ari ini karena ceritanya nggak ditanggepin sama bapak sama ibunya. Ya Ari ini dengan lemas ya masuk lagi ke kamarnya begitu kan. Kemudian karena posisi lampu kamar sebelumnya dinyalakan, dimatikan lagi sama Ari. Tapi kali ini Ari tidurnya yang biasanya dia itu mojok di dekat dinding, kali ini dia tidurnya di pinggir. Jadi kalau ada kejadian lagi seperti itu, Ari bisa langsung kabur begitu ya, ke arah luar kamar. Bener aja, nggak berselang lama, Ari ini sudah mulai muncul lagi rasa kantuknya. Saat sudah mulai mau fase nyenyak, tiba-tiba Ari ini ngerasa lagi ada yang dorong-dorong dari bawah ranjangnya. Mungkin karena ya walaupun takut, tapi Ari ini penasaran siapa sih yang dorong-dorong di bawah ranjang ini. Kan itu posisi pintu kamarnya itu nggak ditutup rapat ya, jadi masih ada cahaya dari ruang tengah begitu masuk ke dalam kamarnya. Jadi masih ada nerawang cahaya lah begitu. Kemudian si Ari ini dengan hati-hati, Ari ini melongo ya, kepalanya turun gitu dari bawah, dari atas ranjang. Saat melongo, Ari itu ngeliat ada perempuan pakai daster putih, itu sedang tidurnya itu celentang, jadi dia menghadap ke papan dipan kasur itu lagi memang megang papan dipannya seperti ini. Posisi wajahnya itu ketutupan rambut, rambutnya tebel, itu lagi ngelihat ke arah atas, seolah-olah lagi ngelihat ke arah atas. Ari di situ nggak bisa bergerak, dia terpaku, mau teriak itu dia nggak bisa, dia mau lari itu juga katanya nggak bisa. Pokoknya dia hanya bisa diem dan hanya bisa ngeliatin si perempuan itu. Si Ari ini kurang lebih ya mungkin ada kali ya, kalau dia cerita itu kurang lebih 1 menitan lah dia itu memandangi perempuan itu. Saat beberapa lama, akhirnya perempuan itu nengok menghadap kiri gitu dengan cepatnya ke arah wajahnya Ari. Di situ Ari kaget, ternyata wajahnya itu matanya itu lepas sebelah, jadi bola matanya itu ngegantung dan dia senyum, mulutnya itu lebar sampai ke kuping katanya. Wajahnya pucat dan mata satunya yang masih nempel di lubang matanya itu putih semua. Nah, disitulah baru Ari bisa mulai menggerakkan badannya. Di situ Ari loncat dari ranjangnya sambil jatuh-jatuh dan dia sempat nabrak daun pintu kamarnya kayak gitu. Karena ngedengar suara gerabak-gerubuk dan terus si Ari ini teriak sambil nangis-nangis, bapak sama ibunya tuh masuklah ke dalam yang dari teras itu. Kenapa Ri? Kenapa Ri? Kenapa Ri? Kata bapak sama ibunya. Kakak-kakaknya juga keluar dari kamar-kamar itu. Bener Ari tadi tuh ngerasain ada yang dorong-dorong tuh, bener ada setan di bawah ranjang itu. Setan apa? Kata bapaknya begitu kan. Itu Pak, kuntilanak Pak. Kata. Kuntilanak dari mana? Katanya. Nggak pernah dari dulu ada kuntilanak di rumah ini. Bapaknya masuklah ke dalam kamar itu. Dilihat ke bawah ranjang kosong, nggak ada apa-apa. Mungkin karena kasihan juga ngeliat Ari kan, jadi Ari ini dikasih minum, ditenangin. Kemudian bapak sama ibunya, ya udahlah kita juga tidurlah karena sudah mulai malam. Jadi Ari ini tidur ditemani bapak sama ibunya. Ya memang tidurnya bertiga mereka ya. Nah, keesokan harinya, ini singkat cerita ya, dia sudah malam itu pokoknya tenang, cuma kejadiannya yang itu aja. Besoknya sama, di jam yang sama, antara jam 9 sampai setengah 10, Ari ini disuruh tidur kembali sama bapaknya. Tapi karena trauma sama kejadiannya kemarin, Ari ini pengen tidurnya itu ditemenin ibunya, maksudnya dikelonin lah begitu. Nah, Ari akhirnya bisa tidur, kemudian
ini pas tengah malam, Ari ini kebangun karena pengen kencing. Dia lupa, biasanya dia tuh sebelum tidur itu buang air kecil dulu, cuman malam itu dia lupa. Dia kebangun tengah malam, dia nggak tahu, dia lupa, dia nggak lihat jam. Ari ini pas bangun, itu posisinya kebelet kencing, dan tiba-tiba badan dia tuh keringetan begitu ya. Dia lihat ya di samping kanannya ada bapaknya, ibunya ya di samping kiri. Ari ini posisinya di tengah-tengah. Tapi karena Ari ini pengen kebelet kencing, jadi dia duduklah dulu di di ranjang itu. Dia duduk seperti ini. Kemudian dia nyender di kepala dipannya ya. Dia nyender. Dia tuh masih mikir dia mau ngebangunin siapa nih buat nemenin dia kencing ke kamar mandi. Sebenarnya kamar mandinya nggak jauh lah jaraknya dari kamar itu. Cuman karena Ari takut, Ari ini berniat membangunkan salah satu orang tuanya. Saat Ari itu lagi milih-milih nih siapa yang mau dibangunin, tiba-tiba Ari ini ngeliat ke bagian dipan yang bagian kaki kita kalau tidur. Di situ Ari ngeliat kepala perempuan, rambutnya megar, posisinya sama wajahnya seperti yang Ari lihat kemarin malam. Matanya keluar, terus bola mata yang satunya masih menempel itu putih semua, senyumnya lebar ya. Di situ Ari kembali nggak bisa bergerak. Ari hanya bisa ngeliatin si sosok perempuan tersebut. Ari kan posisi kakinya masih lurus begini ya, kakinya masih lurus. Saat itu si perempuan ini menarik salah satu kakinya Ari, mungkin kaki kiri lah kita anggap. Di situ Ari ngerasain tangan si perempuan itu dingin. Ari itu seperti mau ditarik-tarik ke arah ranjang bagian kaki itu. Nah, di situ Ari bisa bergerak, tapi mulutnya masih belum bisa teriak ya. Di situ Ari ini langsung megang apa yang bisa dia pegang untuk buat ngelawan tarikan si sosok tersebut. Kepeganglah rambutnya ibunya Ari. Jadi ibunya Ari ini ngerasa seperti terjambak ya rambutnya. Ibunya Ari ini kebangun. Ngapa sih Ri? Kenapa sih Ri? Kata ibunya itu kan. Ibunya Ari juga kaget ya lagi tidur nyenyak kok tiba-tiba ada yang ngejambak rambutnya. Nah, di situ Ari ini teriak, "Mama, tolong, mah. Ada perempuan yang kemarin, mah. Ada kuntilanak kemarin." Ari pas saat berteriak seperti itu, dia masih ngerasain tangan si perempuan itu di kaki kirinya, di pergelangan kaki kirinya. Bapaknya juga bangun, bapaknya kaget langsung hidupin lampu. Dan di situ memang langsung kosong lagi, nggak ada apa-apa. Nah, semenjak saat itu, ini singkat ceritanya, pas pagi harinya, Ari ini badannya panas, dia seperti demam. Mungkin kalau kata orang dulu, terutama orang Jawa, dia ini kena sawan begitu ya. Ibunya Ari ini khawatir, takut terjadi kenapa-napa sama Ari. Ibunya ini mencari seorang ustadz yang bisa menyembuhkan Ari. Saat ini sore harinya, ustadz itu datang ke rumahnya Ari. Di situ ustadz itu menanyakan kronologinya kenapa Ari bisa di teror seperti itu ya awal ceritanya. Mungkin pernah datang ke tempat mana, kemana begitu. Nah, karena ustadz ini mendesak Ari untuk bercerita awal mulanya kenapa bisa terjadi kejadian seperti itu, ibunya Ari ini teringat kalau 2 hari yang lalu mungkin atau beberapa hari yang lalu Ari ini sempat bermain di kebun bambu yang dekat rumahnya itu menjelang azan maghrib. Walaupun sudah disuruh pulang itu mungkin sekitar jam 5-nya, tapi Ari ini kekeh masih main. Nah, di situ ya mungkin wallahu alam ustadz ini berpendapat ya mungkin saat waktunya petang itu memang kan anak-anak ini nggak boleh main, harus masuk ke rumah. Karena di saat seperti itulah bangsa jin ini tenaganya sedang kuat-kuatnya. Mungkin ada salah satu makhluk penunggu di situ, dia menyukai Ari atau memang pengen iseng aja gangguin Ari, jadi si makhluk itu ngikut ke rumah. Nah, setelah mendapatkan penjelasan ustadz itu, dimulailah proses
metode ruqyah. Jadi si Ustadz ini meruqyah si Ari. Setelah meruqyah, kemudian juga Ari diberi air putih yang tentu saja sebelumnya sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian sisa air itu, kemudian Ari diminumkan air tersebut, kemudian sisa airnya itu dicampur sama air mandinya Ari gitu ya. Mungkin dicampur di ember atau di bak, jadi Ari mandi pakai air itu. Alhamdulillah setelah menjalani proses ruqyah itu, Ari ini malamnya itu nggak ada kejadian apa-apa lagi seperti malam kemarin. Ari di situ bisa tidur tenang dan dia juga sudah nggak mengalami hal-hal goib lainnya. Ari juga udah nggak pernah melihat lagi makhluk tersebut. Nah, itulah cerita pertama yang saya dapatkan dari sahabat saya bernama Ari. Kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini saya dapatkan dari Mbak Lisa. Kalau tadi di intro saya bilang Mbak Lisa itu saudara saya, maaf saya keliru. Mbak Lisa ini adalah saudaranya Ari tadi yang di cerita pertama. Jadi Mbak Lisa ini pernah bercerita ke Ari dan keluarganya, mungkin saat mereka kumpul-kumpul keluarga begitu, dan Ari ini merekam ceritanya Mbak Lisa. Tentu saja merekam itu maksudnya di memori otaknya begitu ya. Dan Ari menceritakan kembali ke saya. Tentu saja ini sudah mendapatkan izin dari Mbak Lisanya. Ceritanya mungkin sekitaran tahun 2000-an. Mbak Lisa ini baru diterima di salah satu perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN-nya itu di bidang perkebunan. Tentu saja teman-teman mungkin sudah tahu ya, perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan. Ini perusahaan besar nih teman-teman. Jadi Mbak Lisa ini saat menjadi pegawai baru, Mbak Lisa ini ditempatkan di salah satu kabupaten di provinsi, itu di daerah perkebunan pohon karet. Tempatnya itu kurang lebih memakan waktu 4 jam dari arah kota. Kotanya juga nggak perlu saya sebutkan. Nah, ini singkat cerita, Mbak Lisa ini menempati mes karyawan, yang dimana mes karyawan ini mempunyai 4 kamar, tapi baru terisi 3 kamar. 3 kamar itu termasuk Mbak Lisa setelah menempati di situ. Jadi ada sisa 1 kamar kosong. 2 temannya ini perempuan semua, memang ini mes karyawan khusus perempuan. Seminggu pertama, Mbak Lisa ini nggak mengalami kejadian apa-apa. Jadi layoutnya seperti ini mes itu. Kamar, ruang tamu, kemudian kamar 2, 1, 2, 1, 2. Jadi 2 kamar ini berhadap-hadapan. Kemudian dapur di sisi sananya. Nah, kamar mandinya itu berada di luar bangunan utama. Jadi kita harus keluar dari pintu dapur, belok kanan, itu baru ada kamar mandinya di sisi kanan. Kamar mandinya ini atapnya baru terbuat dari seng atau asbes, dan jarak antara tembok ke asbesnya itu masih ada celah sedikit lah, celah mungkin segini. Jadi kalaupun kita mau iseng ngintip itu bisa seperti itu. Di minggu kedua Mbak Lisa ini pulang dari aktivitas dari perusahaannya, itu Mbak Lisa pulang ke mesnya. Tentu saja bareng bersama kedua rekan-rekannya yang lainnya. Itu kejadiannya ini menjelang maghrib. Mbak Lisa ini minta sama teman-temannya itu dia mau mandi duluan karena dia udah ngerasa gerah mungkin. Oke, kata teman-teman, ya udah monggo kalau mau mandi duluan, Lis. Jadi Mbak Lisa ini ngambil peralatannya, mungkin ngambil handuk, baju ganti. Mbak Lisa mulailah mandi. Saat Mbak Lisa ini sedang sampoan ya, rambut kan kita kalau sampoan ini takut mata ini kena samponya jadi agak merem gitu ya, takut pedih gitu matanya. Saat menggosok-gosok rambutnya gini sambil merem, Mbak Lisa ini ngerasa kayak ada yang ngeliatin di kamar mandi itu. Ini juga lampu kamar mandi itu juga masih pakai lampu yang kuning itu loh teman-teman, lampu zaman dulu begitu. Di situ Mbak Lisa ini udah mulai was-was, dia buru-buru itu sampoan, terus dia ngebilas lah pakai gayung. Saat ngebilas,
Mbak Lisa ini karena mungkin sudah feeling nggak enak, Mbak Lisa ini buka mata itu ngintip seperti ini kan. Ngintip, terus dia ngeliat kiri kanan, udah tuh ngadep belakang pelan-pelan, kosong, nggak ada apa-apa. Nah, di situ dia ngerasa aman. Tapi saat setelah mandinya sudah selesai, Mbak Lisa ini mau ngambil handuk, dicantolin di belakang pintu ya, di bagian dalam. Saat dia mau ngambil handuk, kan itu posisi handuknya agak ke atas. Otomatis kan dia agak mendengak begini ya, mendongak maksudnya. Saat dia mendongak mau ngambil handuk, disitulah dia ngelihat antara celah tadi, antara tembok sama asbesnya itu, ada anak kecil lagi ngintip begini. Jadi hanya kelihatan dari kepala sampai matanya. Matanya itu hitam semua kali ini. Kalau yang di cerita awal itu matanya putih semua, kalau ini si sosok anak kecil itu matanya hitam semua. Di situ Mbak Ari kaget kan. Dia pikir, siapa kamu? Digituin kan sama Mbak Ari. Kemudian hilang, anak kecil tuh seperti kabur, terus ada suara cekikikan anak kecil begitu, ngejauh suaranya sambil ketawa-ketawa begitu. Mbak Ari langsung handukan sambil ngedumel, anak siapa kurang ngajar ngintip-ngintip orang mandi gitu kan. Cuman Mbak Ari ini sambil mikir, di area mes karyawan tersebut itu nggak ada yang punya anak, nggak ada karyawan yang punya anak kecil, dan juga nggak ada rumah warga. Rumah warga itu jauh di luar komplek perkebunan. Parno dong Mbak Lisa kan mau keluar, takutnya dia pas keluar nanti ada anak kecil tersebut. Jadi Mbak Lisa ini teriak lah manggil dua temannya di dalam. Wallahualam nggak diceritain nama temannya ini siapa, teriaknya juga gimana, manggil-manggil itu. Datanglah dua temannya tadi, kenapa Lisa, sambil ngetok pintu kamar mandinya. Di situ Mbak Lisa berani membuka pintu, langsung dia lari ke arah dapur kan. Teman-temannya bingung sambil ngikutin, kenapa ini anak kok keluar kamar mandi teriak-teriak tadinya, terus langsung lari ke arah dapur. Nah, diikutin sama temennya, Mbak Lisa ini cerita kejadian tersebut ke dua temennya. Tadi aku mandi begini, ngelihat anak kecil ngintip. Di situ dua temennya itu ketawa di situ. Mbak Lisa kesel kan, udah cerita ketakutan kayak gitu, dia malah diketawain sama temen-temennya. Kenapa sih gitu kan, orang aku ini cerita serius kok kalian ini malah ngejekin aku dengan ketawa-ketawa kayak gitu. Temennya ini cerita, salah satu temennya, itu kamu udah kenalan Lis sama yang penunggu sini. Itu anak kecil itu memang sering ngintip. Aku juga sama si teman satunya ini juga dulu waktu awal-awal pindah ke mes ini udah pernah ngalamin. Ini dua temannya ini menempati duluan ya di mes karyawan itu dibandingkan dengan Mbak Lisa. Mbak Lisa ini karyawan baru. Jadi begitu, itu cuma kenalan. Itu anak kecil itu nggak ganggu yang gimana-gimana kok, dia hanya sebatas ngintip, dan juga dia hanya areanya di sekitaran kamar mandi. Dia juga nggak pernah ganggu sampai masuk ke dalam mes karyawan. Mbak Lisa ini nanya begitu ya, itu anak kecil itu kalau kita mandi pasti ngintip begitu. Nah, teman-temannya nyeritain, biasanya anak kecil itu ngintip kita lagi mandi itu kalau harinya itu sudah terlalu sore atau mau menjelang maghrib atau di atas maghrib. Makanya kalau kamu mau mandi ya di bawah maksimal jam 5 sore kata teman-temannya. Tapi kalaupun misalnya nanti kita pulang dari kebun, mereka nyebutnya, kalau kita pulangnya di atas maghrib atau mau menjelang maghrib, ya udah kita ambil air aja, kemudian kita ini aja lah, apa namanya, cuci muka, bersih-bersih lainnya gitu. Dan ya nanti untuk mensiasatinya ya nanti ditemenin lah rame-rame, jangan sendirian. Kemudian Mbak Lisa ini agak dongkol juga ya, agak kesel, kok kalian ini nggak cerita sih kalau ada kejadian seperti ini dan kalian pernah mengalaminya. Ya teman-temannya ini juga sambil ngejawabnya guyon ya, biar kamu ngerasain sendiri gitu. Kalau kami nanti cerita dan kamu belum ngalamin, disangkanya kami ini cuma ngada-ngada, cuma pengen nakutin aja. Nah ini kan kalau kamu sudah kejadian, ya udah, kamu kan akhirnya tahu kejadiannya seperti ini, dan memang jangan mandi sore-sore. Nah semenjak hari itu, kejadian itu, Mbak Lisa ini diusahakan itu dia kalau pulang itu
mandi, kalaupun harus mandi itu dia minta ditemenin kedua temennya. Begitupun juga temennya nanti minta ditemenin, ganti-gantian aja. Mungkin itulah cerita yang bisa saya share, ceritanya Ari dan juga ceritanya Mbak Lisa. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian cerita ini ada yang kurang berkenan, baik perkataan dan juga hal lainnya. Saya juga mohon maaf apabila ada suara-suara dari luar itu ikut masuk juga kerekam di sini, karena saya merekam ini masih di siang hari, jadi masih banyak aktivitas tetangga sekitar begitu ya. Baik, itu saja video yang bisa saya share di segmen Zahra Bercerita. Jika teman-teman ada cerita yang ingin di-share, monggo silahkan di-share ke via email yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu bisa berupa tulisan maupun juga bisa via voice note atau rekaman suara. Monggo silahkan. Baik, cukup sekian video kali ini. Saya Hendro Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.